Toyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan rancangan percobaan kita kali ini, kita akan ngebahas materi terakhir yaitu analisis kovarian atau analisis peragam. Analisis kovarian atau ANOVA di sini adalah analisis yang dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam kenyataannya ada peubah tertentu yang tidak dapat dikendalikan, tetapi sangat mempengaruhi atau sangat berkorelasi dengan peubah respon yang diamati. Nah, peubah yang demikian tersebut dikatakan atau disebut dengan peubah pengiring. Nah, pada peubah pengiring ini muncul dalam suatu percobaan dapat mempengaruhi tingkat ketelitian dari percobaan yang kita lakukan. Nah, contohnya pada penelitian, sesuatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti ingin mengkaji pengaruh beberapa ransum ternak terhadap pertambahan bobot sapi. Nah, dalam model sebelumnya tidak perhatikan bobot awal sapi. Nah, dalam analisis peragam ini bobot awal sapi. Nah, untuk laporannya pertama cover, kemudian soalnya yaitu perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu percobaan bidang peternakan, yang mana mempelajari pengaruh ransum terhadap bobot badan kambing. Terdapat 3 perlakuan ransum yang dirancang dengan rancangan acak lengkap yang masing-masing terdapat 5 kali perulangan. Telah diketahui bobot awal kambing mempengaruhi pertambahan bobot kambing. Kita lihat pada ransum A, ransum B, dan ransum C. Kita ingin melakukan uji ANOVA dan uji lanjut. Kenapa dilakukan uji lanjut? Karena pada uji ANOVA terdapat tolak H0. Nah, untuk kita lihat pada uji ANOVA-nya, pertama kita lihat dari pengaruh hubungan linear. Pengaruh hubungan linear di sini, hipotesisnya adalah tidak terdapat pengaruh hubungan linear antara kovariat terhadap bobot badan kambing. Nah, kovariat di sini adalah peragamnya, yang mana hipotesis alternatifnya terdapat pengaruh hubungan linear antara kovariat terhadap bobot badan kambing. Dengan taraf nyata 5% atau 0,05, daerah penolakannya adalah p-value lebih kecil dari alfa. Kita tidak menggunakan f-hitung karena kita menggunakan p-value. Nah, inputan di sini merupakan hasil output yang berasal dari RStudio, kemudian kita inputkan ke dalam tabel. Jadi yang kita perhatikan adalah kovariatnya, karena dia pengaruh linear, maka diperoleh p-value-nya lebih kecil dari alfa sehingga keputusannya adalah tolak H0. Sehingga kesimpulannya terdapat pengaruh hubungan linear antara kovariat terhadap bobot badan kambing. Kemudian kita tinjau dari pengaruh perlakuan. Nah, pada pengaruh perlakuan ini, hipotesisnya sama dengan pengaruh linear, cuman yang membedakannya adalah pada perlakuan yaitu diberikan ransum, berarti tidak terdapat pengaruh perlakuan ransum terhadap bobot badan kambing. Dan hipotesis alternatifnya setidaknya terdapat satu pengaruh perlakuan ransum terhadap bobot badan kambing. Dengan tarafnya 3%, daerah penolakannya sama dengan menggunakan p-value. Hasil tabel ini merupakan hasil output dari RStudio yang diinputkan ke dalam tabel. Kita lihat tinjauan dari p-value yang perlakuan, p-value-nya lebih besar dari alfa sehingga tidak dapat menolak H0 seharusnya ini. Bukan terima H0, tetapi tidak dapat menolak H0. Sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh perlakuan ransum terhadap bobot badan kambing. Nah, karena sebelumnya tadi dikatakan bahwa uji lanjut dilakukan pada tidak dapat menolak tolak H0, tetapi tidak berlaku karena kita ingin menguji dengan menggunakan uji lanjut. Gunanya adalah untuk meninjau lebih lanjut apakah ketiga perlakuan di sini mempengaruhi terhadap bobot badan kambing tersebut. Jadi tidak ada hubungannya jika ANOVA tidak dapat menolak H0 atau tolak H0 terhadap uji lanjut, karena pada uji lanjut ini kita memperhatikan bahwa perlakuan yang kita lakukan tersebut apakah lebih berpengaruh terhadap bobot badan kambing yang kita teliti. Nah, untuk hipotesisnya terdapat pada H0-nya tidak terdapat perbedaan nyata antara ketiga perlakuan, dan H1-nya terdapat perbedaan nyata antara ketiga perlakuan. Kita lihat taraf nyata dan daerah penolakannya sama. Nah, ini juga merupakan hasil keluaran dari software. Nah, untuk keputusan dan kesimpulannya kita lihat tolak H0. Karena p-value-nya lebih kecil dari alfa 0,05. Nah, untuk penginputan datanya sendiri, kita menggunakan, pertama kita munculkan tersebut
eh, perlakuannya, yaitu A. Kita inputkan A dulu, kita lihat. Kita munculkan A dulu, 20, 36, 25, 41, kayak gitu. Kemudian 24, 39, 25, 42. Kemudian setelah A sudah habis, maka dilanjutkan ke B dan dilanjutkan ke C. Jadi perhatikan cara penginputan datanya. Karena setiap penginputan yang salah, penginputan datanya, urutannya, maka hasil dari outputnya pun berbeda. Nah, untuk uji ANOVA-nya kita menggunakan sintaks EA1 dengan desain 5 untuk analisis peragam. Kemudian diperoleh ANOVA-nya dan juga uji lanjutnya. Nah, sekian dulu pertemuan kita untuk praktikum terkait dengan materi analisis kovarian. Jika ada salah janggalnya, mohon dimaafkan. Disudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal sapi sangat diperhitungkan sebagai pengubah pengiring, yang mana bisa dikatakan pengubah pengiring tersebut lebih dari satu pengubah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada studi kasus pada laporan kakak berikut ini.